Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman tumbuhan, dan yang sama-sama kami hormati, teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Odoscitamine. Baik, adapun anggota dari kelompok 2 adalah saya sendiri, Anissa Madatela dengan NIM 200311119, dan anggota kelompok saya, Arminianti Wau dengan NIM 200310002 sebagai anggota. Saya Azhari Kholila dengan NIM 200310058 sebagai anggota. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, selanjutnya materi pertama akan langsung disampaikan oleh Zari. Kepada Zari, dipersilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang familia Musaceae, di mana familia Musaceae ini merupakan suku kelompok pisang-pisangan. Ciri-cirinya, yang pertama, habitus herba besar dan batang semu. Yang kedua, daun yang lebar dan memanjang. Yang ketiga, bunga monosimetrik. Nah, bunga monosimetrik ini memiliki 5 tepal yang muncul bersamaan, bunga banci atau berkelamin tunggal, zigomorf dan tersusun dalam ketiak daun pelindung yang besar dan berwarna menarik. Yang keempat, hiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Dan yang terakhir, buahnya berdaging, tidak membuka, dan biji berkulit keras. Pertama, akar. Akar pisang memiliki sistem perakaran serabut dan tidak memiliki akar tunggal. Selanjutnya, batang. Batang pisang tersebut termasuk batang monokotil dan tersusun atas pelepah-pelepah daun yang saling menutupi. Yang selanjutnya, daun. Ciri-ciri daun pisang adalah sisi atasnya itu beralur dan pertulangan daunnya itu menyirip. Selanjutnya, buah pisang. Buahnya itu memanjang, mengandung banyak biji, buahnya membentuk tandan kompak. Selanjutnya, bunga. Bunga pada pisang itu bisa disebut dengan jantung pisang. Bunganya itu uniseksual atau biseksual atau poligami. Ketika berkelamin tunggal, bunganya berumah satu. Bunganya zigomorf dan epiginus. Contoh Musaceae atau pisang-pisangan ini yang pertama ada Musa aromatica atau pisang mas, dan yang kedua ada Musa paradica atau pisang tanduk. Itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zari. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu ada familia Zingiberus. Tanaman familia Zingiberus merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini merupakan tanaman herba berbatang semu, berdaun lebar, dengan pelepah daun membungkus batang. Nah, adapun karakteristik dari Zingiberus ini adalah familia Zingiberus merupakan tumbuhan dengan habitus herba berbatang semu, berdaun lebar dengan pelepah daun yang membungkus batang. Nah, adapun daunnya ini adalah berdaun tunggal, mempunyai sel-sel minyak yang menguap, tersusun dalam 2 baris. Kadang-kadang jelas mempunyai 3 bagian yang berupa helaian, tangkai, dan tepi. Selanjutnya ada batang. Batang di atas tanah seringkali hanya pendek dan hanya mendukung bunga-bunga saja. Nah, batang dari Zingiberus ini terna perennial dengan rimpang yang kadang-kadang berbentuk seperti umbi yang biasanya mengandung minyak, menguap hingga berbau aromatik. Nah, batangnya di atas tanah biasanya sangat pendek dan mendukung bunga-bunga saja. Pada batang biasanya memiliki rizoma yang dapat tumbuh menjalar di bawah tanah. Selanjutnya, ada Zingiberus yang tanaman ternak perennial dengan rimpang kadang-kadang berbentuk seperti umbi. Nah, itu adalah karakteristik dari batang tadi. Selanjutnya, beberapa spesies diantaranya ada yang mencapai tinggi hingga 8 meter. Semua kelompok dari tumbuhan ini memiliki batang yang berasal dari rizome yang tumbuh horizontal di bawah tanah yang memiliki akar dan daun.
Kelamin tumbuhan monoecious atau berumah satu. Nah, adapun selanjutnya yaitu bunga. Bunga pada kelompok Zingiberus ini memiliki umur yang sangat pendek, bunga-bunga yang sangat spesifik dan biasanya biseksual. Baik, selanjutnya itu ada contoh dari Zingiberus. Nah, ini adalah contoh dari Zingiberus. Nah, ada Alpinia galanga, Ammonium compactum, dan Etlingera elatior. Nampak pada gambar sesuai dengan karakteristik dari Zingiberus tadi. Selanjutnya itu ada manfaat dari Zingiberus. Manfaat dari Zingiberus yaitu ada untuk antioksidan. Nah, untuk antioksidan ini selanjutnya ada antiflagmasi. Antiflagmasi ini pemberian interperitoneal minyak esensial kapulaga pada tikus, menurunkan edema kaki yang induksi oleh karagen. Nah, selanjutnya ada analgesik. Analgesik ini contohnya seperti penelitian infus rimpang kapulaga terhadap efek analgesik pada mencit menunjukkan bahwa infus 10% dengan takaran 10 mili telah memiliki efek analgesik. Nah, semakin besar pemberian takarannya, maka semakin besar juga perpanjangan waktu reaksi. Selanjutnya itu ada anti diare. Dan yang terakhir ada manfaat dari Zingiberus yaitu anti kanker. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu ada dari famili Cenai. Kepada Armi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai famili Canaceae. Famili Canaceae merupakan suku kanak-kanakan atau salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Zingiberales. Karakteristik Canaceae yaitu termasuk tumbuhan herbal besar, mempunyai rimpang yang besar seperti ubi, serta daun pada batang di atas tanah, besar, lebar, dan bertulang menyirip. Manfaat Canaceae yaitu sebagai tanaman hias, contohnya pada Cana hybrid. Sebagai bahan makanan, contohnya pada ganyong Cana edulis. Selanjutnya, famili Orchidaceae. Famili Orchidaceae merupakan suku anggrek-angrekan dalam bahasa Latin Orchidaceae. Merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota suku terbanyak. Sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropis. Adapun karakteristik Orchidaceae yaitu memiliki organ-organ yang sekulen atau berdaging tebal dengan kandungan air yang tinggi. Kandungan air yang tinggi karena banyak yang tumbuh sebagai epifit. Dengan cara adaptasi itu, ia dapat hidup pada kondisi ketersediaan air yang rendah. Selanjutnya termasuk akar serabut, batang berluas-luas, serta daun berbentuk oval memanjang. Bunga anggrek tersusun majemuk. Adapun manfaat Orchidaceae yaitu sebagai tanaman hias, contohnya pada tanaman Cattleya, Dendrobium, serta Oncidium, dan sebagai simbol dari rasa cinta, kemewahan, dan keindahan. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi, dipersilakan. Maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.